Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan khususnya pada hari ini kita akan kembali mengkhususkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk boleh sama-sama mendengarkan lagi firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh sekali lagi memberikan diri kami dengan sengaja untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh mengubahkan hati kami, pikiran kami, menegur kami ketika kami salah. Kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari saat ini kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-19. Saya sangat mendorong saudara-saudara untuk boleh membaca bagian ini secara keseluruhan, jadi pasal 19 keseluruhan pasal, dan pada perenungan kita hari ini saya akan membantu di dalam pembacaan 2 ayat, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Tawarik 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Berpesanlah ia, Yosafat, kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan, Allah kita. Saudara yang terkasih, judul perenungan kita adalah respons terhadap anugerah. Saudara, kepulangan Raja Yosafat ke istananya setelah ia melewati medan pertempuran yang sengit itu merupakan bukti dari anugerah dan kemurahan Allah Yahweh. Berbeda dengan Raja Ahab yang di pertempuran yang sama, medan perang yang sama, itu mati terkena panah. Raja Yosafat justru diluputkan Allah, diselamatkan Allah dengan cara yang ajaib. Karena ajaib kenapa, saudara? Sesungguhnya Raja Yosafat ini itu adalah target pembunuhan, target dari musuh, tentara musuh. Karena apa? Karena Yosafat memakai pakaian kebesaran, pakaian raja, sehingga musuh itu langsung menyasar, ingin membunuh Raja Yosafat. Tetapi saat posisinya sudah terhimpit, sudah terjebak, dia tidak bisa lari kemana-mana lagi, tentaranya sudah terjepit dan sudah mau mati, Raja Yosafat kemudian teringat akan Tuhan. Dia berseru kepada Allah, dia memohon agar Tuhan menyelamatkan. Dan akhirnya Allah berkenan untuk menolong Raja Yosafat. Allah berkenan menolong Raja Yosafat sekalipun waktu itu kondisinya Raja Yosafat sedang berlaku tidak setia dari Allah. Raja Yosafat itu waktu itu dilarang untuk beraliansi dengan Raja Ahab sesungguhnya. Tetapi Raja Yosafat tidak taat. Dia beraliansi, membangun kubu bersama dengan Raja Ahab, bahkan membangun relasi keluarga. Hal ini sungguh tidak berkenan di mata Allah. Karena apa? Karena Raja Ahab adalah raja yang tidak mengenal Allah, raja yang menyembah para dewa-dewi. Allah akhirnya mengutus Yehu bin Hanani untuk menegur Raja Yosafat ini. Perbuatan Raja Yosafat yang tidak mencerminkan raja yang diurapi Allah ditegur oleh Yehu. Nah, akhirnya setelah Yosafat ditegur oleh Yehu, Yosafat bertobat dan kemudian anugerah Allah meluputkan Yosafat dari hukuman di medan perang tersebut. Allah berbelas kasihan kepada Raja Yosafat karena ia melihat hati Raja Yosafat mau mencari Allah dengan tekun, dan Yosafat mau diubahkan lewat Nabi Yehu. Secara anugerah Allah ini ternyata tidak disia-siakan oleh Raja Yosafat. Dia tidak lagi pergi ke Israel, kemudian tetapi dia berdiam di Yerusalem. Dia melakukan kunjungan ke daerah-daerah Yehuda untuk menyuruh rakyat itu berbalik kepada Tuhan. Karena di bawah pemerintahan yang sebelumnya, rakyat itu diajak untuk menyembah kepada para berhala. Tapi akhirnya di bawah pemerintahan Yosafat, setelah dia diluputkan dari Allah dan diluputkan Allah dari para musuh, Yosafat mengajak para bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Yosafat juga kemudian mengangkat hakim-hakim untuk ditempatkan di seluruh negeri itu. Untuk apa?
agar hakim-hakim itu bisa memutuskan hukum dengan benar, dan hakim-hakim itu bisa menjaga agar rakyat Israel itu tetap melihat kepada Allah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia juga mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, mengangkat para imam, mengangkat kepala puak Israel untuk mengambil keputusan terhadap perselisihan di antara bangsa itu. Tindakan Raja Yosafat ini merupakan respon yang sungguh tepat di dalam ia meresponi anugerah Tuhan yang besar bagi dirinya. Respon anugerah adalah ia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus itu juga adalah sebuah contoh yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kita tahu betapa jahatnya Rasul Paulus dulu ketika dia mengincar dan membunuh orang percaya, tetapi kemudian dia diselamatkan oleh Tuhan, dan ini adalah sebuah respon atas anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Paulus berkata apa? Ia bekerja lebih keras dari rasul-rasul lain, bukan dengan mengandalkan diri, melainkan dengan bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Saudara, bagaimana dengan setiap kita, saudara dan saya? Kita semua telah mendapatkan anugerah yang begitu besar yang melampaui akal kita, yang melampaui ekspektasi kita, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan. Setiap hari Tuhan selalu memberikan anugerah yang cukup bagi kita. Tuhan selalu memberikan anugerah yang baru kepada kita, anugerah yang cukup kepada kita, semangat dan sukacita. Saudara, itu semua melebihi dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita sanggup, apa yang kita ekspektasikan. Tapi Tuhan masih memberikan pada kita. Dan yang lebih besar lagi adalah Tuhan memberikan dirinya sendiri bagi diri kita. Saudara-saudara, bagaimana respon kita terhadap anugerah yang besar ini? Seringkali saudara, di dalam hidup kita justru ingin agar anugerah itu terbatas bagi diri kita sendiri. Kita tidak mau membagikan anugerah itu kepada orang lain. Kita tidak mau seperti Yosafat yang melayani Tuhan dengan semakin tekun ketika dia menyadari anugerah Tuhan. Atau kita tidak mau seperti Paulus yang bekerja lebih giat daripada rasul-rasul lain karena dia sadar dia menerima anugerah Tuhan. Kita justru ingin agar anugerah itu terbatas hanya bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita mungkin merasa bahwa anugerah itu akan membuat hidup kita juga selalu baik-baik saja, akan terluput dari segala masalah. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu sangat serius. Maka dari itu, mari kita meresponinya dengan lebih serius lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah keterbatasan dan kegagalan kami untuk meresponi anugerah Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan, untuk kembali melihat betapa besar dan betapa seriusnya Tuhan mengasihi kami lewat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami, Tuhan, untuk terus melihat, mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Sebab itulah yang menolong kami agar kami bisa menolong orang lain juga untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk hari kami sepanjang hari ini. Kami berdoa juga untuk menyerahkan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini belum mendapatkan anugerah keselamatan itu, Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada mereka. Kau yang menunjukkan dirimu ya Tuhan, sehingga di dalam waktu dan kehendak Tuhan mereka bisa melihat dan merasakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.